saudara bukan apa bukan gitu, anak bukan apa bukan, tapi tulus gitu nganterin aku sampai kamar mandi. Dia tungguin duduk di depan sampai aku teriak, baru dia buka pintu kamar mandi, baru sampai dianterin sampai sini. Karena aku obesitas, jadi kaki sama badan tuh nggak nahannya, kurang nahan gitu, jadi kagak seimbang kaki sama badan. Nah itu mengakibatkan keropos tulangnya. Ya kalau aku bisa jalan nggak mungkin aku diem, pasti aku samperin gitu, biar bisa kumpul lagi sama anak-anak. Fahmi Bo, artis yang dulu kerap tampil di layar kaca dengan gayanya yang khas, ditopang dengan perawakan tinggi dan besar, membuatnya mudah dikenali. Namun siapa sangka, hidupnya kini berubah 180 derajat. Ya, Fahmi Bo makin hari makin memprihatinkan. Di kontrakannya yang kecil, artis berusia 52 tahun itu bertahan hidup dengan segala keterbatasannya. Dan secara eksklusif, Fahmi Bo menceritakan kondisinya saat ini yang jauh dari kemewahan. Alih-alih hidup bergelimang harta, artis yang sudah jarang tampil di layar kaca itu justru tinggal seorang diri, jauh dari sanak saudaranya. Sialnya, tidak hanya derita batin yang dialaminya, tetapi juga kondisi fisiknya yang sudah lemah. Badannya yang dulu subur, kini habis setelah menderita diabetes hingga tulang kakinya mengalami pengeroposan. Sejak saat itulah, Fahmi Bo tidak sanggup lagi berdiri dan berjalan seperti biasanya. Assalamualaikum buat cumi-cumi lovers, makasih banyak udah datang ke kosan aku, udah melihat aku, makasih banyak ya cumi-cumi lovers. Keadaan aku sekarang masih seperti ini, ya masih belum sehat kakinya. Ya kalau update masalah kesehatan sih sekarang makin lemah kakinya. Kakinya makin lemah, udah kayak ya untuk bergerak aja, maksudnya walaupun dituntun bergerak jalan udah bisa tuh, udah bagus. Nah jadi ini kaki keduanya kaku nih, jadi kalau berdiri itu nggak bisa lama-lama, dan aku jalan juga harus bungkuk, nggak bisa tegak, dan harus ada orang sekarang, harus dituntun, aku harus megangan teman atau orang lah sebetulnya. Karena kalau megangan orang kan tangan orang, aku nggak jauh-jauh merambatnya gitu. Nah itu udah 2 bulan ini. Tadinya masih 2 bulan kemarin aku masih bisa merambat tembok. Nah karena udah sering mau jatuh, aku takut gitu. Dan kemarin juga belum lama jatuh karena dituntun juga tuh sama teman, dituntun aja aku masih jatuh. Nah, itu yang jadi aku takut sekarang. Kalau kata dokter ya, aku kan diabetesnya kering. Dia kan tuh makannya ke tulang, ya kan. Nah, karena aku kegemukan, aku ada obesitas kan. Karena aku obesitas, jadi kaki sama badan tuh nggak nahannya, kurang nahan gitu. Jadi kagak seimbang kaki sama badan. Nah, itu mengakibatkan keropos tulangnya. Saudara bukan apa bukan gitu, anak bukan apa bukan, tapi tulus gitu nganterin aku sampai kamar mandi. Dia tungguin duduk di depan sampai aku teriak, baru dia buka pintu kamar mandi, baru sampai dianterin sampai sini. Ya itu membuat aku semakin bersyukur masih ada yang mau bantu saya. Alhamdulillah banyak yang bantu, kayak dokter umum pernah datang ke sini juga, terus dokter spesialis tulang pernah ke sini juga, terus terapi tradisional juga suka datang juga. Itu ya alhamdulillah aku ditolong banyak orang. Masa tua tinggal dikeliling anak cucu dan sanak saudara menjadi impian semua orang. Tidak terkecuali Fahmi Bo. Namun kenyataannya sebaliknya, di kontrakannya yang kecil, Fahmi menjalani hidupnya seorang diri. Tidak ada anak maupun sanak saudaranya yang menemani masa tuanya. Alhasil, semua kebutuhan hidupnya ia penuhi sendiri meski dengan susah payah. Namun,
Meski keadaannya begitu pahit, Fahmi menolak mengeluh. Sebisa mungkin ia mencoba bersyukur atas karunia nikmat hidup yang diperolehnya. Menjalani hidup seorang diri sebenarnya bukanlah hal mudah, terlebih dalam keadaan sakit. Itulah yang dialami Fahmi Bo selama ini, selama menghilang dari layar kaca. Lantas pengalaman tak terlupakan apa yang dialami Fahmi Bo dalam menjalani hidup seorang diri di kontrakannya yang kecil, ditambah dengan kesehatannya yang terus menurun lantaran diabetes yang dialaminya. Aku nggak bisa turun ke bawah, nggak bisa keluar. Nah, kan aku udah 2 tahun kayak gini. Nah, 2 tahun kemarin, setahun itu aku masih bisa syuting podcast. Walaupun aku pakai tongkat, pelan-pelan. Pakai tongkat pun juga sering jatuh gitu. Pakai tongkat pun jatuh lagi nunggu Grab gitu kan. Lagi nunggu mobil jatuh, dibantu sama teman-teman. Nah, karena udah keseringan itu, setahun lalu itu aku udah nggak berani turun. Udah naik, aku nggak berani turun lagi. Apalagi sendiri, nggak berani. Nah itu, jadi aku takut kalau turun sendiri, takut jatuh aja. Karena kan ini aku di atas, takut kan jatuh ke bawah gimana, aku nggak tahu. Makanya aku lebih baik udah di kamar aja. Segalanya harus siap, Mbak. Harus siap segalanya. Misalnya uang buat kosan yang barunya, aku harus siap. Terus mudah-mudahan dapet yang baik, punya kosannya gitu kan, yang nggak ketat pembayarannya, walaupun telat-telat bisa dimaklumin, pengennya gitu. Karena kalau di sini alhamdulillah baik banget yang punya kosan. Apapun dia selalu ngerti keadaan aku gitu. Iya, kalau kondisi yang sendirian dalam keadaan kayak begini ya, tadinya aku sedih, Mbak, sedih sempet kok jadi begini gitu kan. Masalah keluarga juga aku sempet pisah kan sama keluarga, sama mantan istri, sama anak-anak juga udah saat itu kan ya pokoknya pikiran gimana lah gitu. Dan itu aku pikirin gitu kan, berarti aku nggak bersyukur nih gitu. Tadinya aku nggak bersyukur, maksudnya kayak semakin aku begini aku semakin nggak bersyukur gitu. Ya udah, sekarang apa adanya aja. Sekarang aku ikhlas dalam keadaan aku begini. Yang penting aku bersyukur, berdoa, dan berusaha. Apapun usaha itu, yang penting aku bisa hidup, bisa bayar kosan, bisa bayar listrik, bisa bayar baju, laundry, bisa beli makan tiap hari. Itu aja sekarang saya gitu. Mau besar mau kecil udah nggak aku pikirin. Dapatnya besar kecil aku nggak aku pikirin. Yang penting dapat berapapun aku harus bersyukur. Hari ini dapat segini, ya udah syukuri. Nggak dapat ya udah usaha lagi gitu. Saudara bukan gitu, anak bukan, tapi tulus gitu nganterin aku sampai kamar mandi. Dia tungguin duduk di depan sampai aku teriak, baru dia buka pintu kamar mandi, baru sampai nganterin sampai sini. Ya itu membuat aku semakin bersyukur masih ada yang membantu saya. Berbagai pekerjaan dilakukan Fahmi Bo demi menghidupi dirinya, mulai dari menjadi tukang parkir hingga tampil sebagai bintang tamu di podcast. Namun, tidak semuanya berjalan mulus dan lancar, ada kalanya pahit, sampai-sampai seorang teman datang bak malaikat mengajarinya bermain TikTok. Ya, dari live TikTok lah, Fahmi Bo mendulani rupiah yang menurutnya lumayan di tengah aktivitas fisiknya yang mulai terbatas. Allah tunjukkan. Aku nggak tahu kalau nggak ada TikTok, aku gimana cara kerjanya gitu, cara menghasilkan, cara hidupnya, cara buat hidupnya aku nggak tahu. Mungkin ini jalan Allah, dan aku juga nggak tahu TikTok itu seperti apa. Aku nggak suka main sosmed, aku orang biasa aja, orang gaptek. Itu akun nggak dikasih sama temen, dikasih, gue nggak bisa ngasih apa-apa. Dia gue kasih akun, ganti nama lo, nama gue sama lo, sini email segala macam itu kan. Nah akhirnya tuh nggak komenin. Udah dikasih nggak komenin. Sampai temen gue nelpon, gue nggak pernah lihat lu live di TikTok, belum komenin bang. Ih coba gimana caranya gitu kan. Udah ini pencet ini, terus geser kan ada bacaan live, pencet aja. Oh gitu ya.
Nah pas di situ Mbak, aku langsung, wah kok menghasilkan uang gitu kan saat itu kan. Ya Allah ini benar dapat segini, aku bilang gitu kan. Aku sementara dapat 30.000, 50.000 susah gitu kan. Terus ini dapat ratusan ribu. Saat itu pada saat aku, oh ya Allah inilah. Ya udah di situ aku tekunin live TikTok dengan cara apapun. Yang penting aku nggak minta gift. Aku cuman bacain komen. Kadang aku nyanyi nih, alat-alat nyanyi aku nih. Aku kadang nyanyi, kadang cuman bacain komen doang. Tapi kalau aku dikasih gift, ya aku alhamdulillah bersyukur. Apapun dapat gift, sebesar apapun, sekecil apapun, aku tetap bersyukur. Menjalani hidup di tengah keterbatasan memang tidak mudah. Itulah yang dialami Fahmi Bo. 4 bulan lamanya sewa kontrakan belum dibayarnya. Beruntung aktris cantik Nikita Mirzani datang bagai bidadari penyelamat. Ya, berkat kedermawanan Nikita, Fahmi Bo tidak jadi diusir pemilik kontrakan. Nikita membantu biaya kontrakan Fahmi Bo selama setahun. Dan seperti inilah cerita mengharukan Fahmi Bo yang nyaris terusir dari tempat tinggalnya. Ya, waktu tahun 2023, Mbak Nikita Mirzani datang. Itu benar-benar Allah menunjukkan mukjizatnya ke aku. Dia datang hari Rabu, dia datang hari Selasa. Rabu aku harus keluar dari rumah ini karena udah 4 bulan belum bayar. 4 bulan belum bayar. Sampai aku bilang sama yang punya bank, besok terakhir emang iya. Maaf ya, Mi, gua nggak pernah nagih. Lu nggak usah bayar nggak apa-apa 4 bulannya. Tapi kamar ini mau disewain, biar uang gua muter. Ya Allah ya bang, nanti ya bang, kalau nggak apa-apa aku keluar. Kalau aku ada duit pasti bayar. Iya, itu aja. Nggak apa-apa, gue ikhlas. Nggak usah nggak bayar 4 bulan itu nggak apa-apa. Yang penting gue pengen muter uangnya ini gitu. Udah, iya mah itu. Aku nggak tahu, tiba-tiba Mbak Nikita Mirzani nonton salah satu aku di infotainment, keadaan aku pas aku lagi parkir di kafe teman. Ya itu hari Sabtu aku syuting diliput sama infotainment. Hari Minggunya tayang. Hari Seninnya aku dihubungin sama timnya Nikita. Hari Seninnya kan nggak jadi datang hari Senin. Besok bang, Selasa. Iya. Besok udah harus keluar dari sini kan Rabunya kan. Udah aku diem aja tuh, bener aku. Ya berdoa aja. Ya Allah, kalau emang aku masih di sini, beri jalan, aku bilang. Beri kamar ini, beri jalan apapun, dari manapun uangnya. Tolong kasih jalan ya Allah, tolong. Tanpa aku minta, tanpa aku dia nanya bayar kosan, udah belum? Aku bilang belum. Aku nggak bilang kalau besok mau disuruh keluar, aku nggak bilang. Dia bilang iya panggil punya kosan. Dipanggil datang dengan nomor rekening, saya bayar 1 tahun. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Akhirnya doa aku terkabul. Doa aku dijabah sama Allah. Aku masih bisa di kamar ini. Berarti aku free 8 bulan kan. 8 bulan ke depannya aku aman, nggak bayar kosan. Ya udah tuh, bersyukurnya itu aja. Jadi aku sama Mbak Nikita Mirzani nggak akan lupa seumur hidup aku. Seumur hidup aku nggak bakal lupa kebaikan Mbak Nikita. Ya, aku ya Allah aku selalu berdoa buat Mbak Nikita Mirzani biar cepat selesai masalahnya, cepet masalahnya selesai. Dan aku doain semoga nanti kalau udah selesai masalahnya tidak ada masalah-masalah lagi. Fokus sama kerjaan, fokus sama keluarga, fokus sama karir. Itu doa aku buat Mbak Nikita Mirzani. Selalu ada kemudahan, di balik kesulitan, ada hikmah dari setiap musibah, dan Fahmi Bo percaya atas semua yang dialaminya telah mengajarkan betapa pentingnya arti bersyukur dalam hidup. Lantas, apa harapan Fahmi Bo saat ini? Ya, harapan aku nggak
banyak-banyak. Aku pengen cepet sembuh, kakinya bisa jalan lagi, aku bisa kerja lagi, aku bisa datengin cucu aku ke rumahnya. Selama ini kan aku nunggu selalu dia datang, ya kalau aku bisa jalan nggak mungkin aku diem, pasti aku samperin gitu. Biar bisa kumpul lagi sama anak-anak. Ya pokoknya aku bisa samperin lah, aku bisa datengin. Itulah doa aku yang aku pengen, yang aku harapkan. Yang penting sembuh dulu. Amin ya Allah, amin. Ya kalau sembuh aku pengen kerja, itu aja udah. Pengen kerja, nggak mikir apa-apa, aku pengen kerja. Nggak dapet syuting ya aku kerja lain. Biar aku bisa ada kegiatan lagi gitu, bisa beraktivitas lagi gitu kan, yang tadinya jarang di sini. Aku di kosan nggak jarang. Aku selalu pergi, selalu cari uang, cari kemana, gimana caranya bisa cari uang. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Kem Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.